Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lumayan radikal. Gimana caranya meretas sistem tercanggih di alam semesta, yaitu diri kita sendiri. Anggap aja ini semacam panduan pengguna buat mesin yang selama ini kita pakai setiap hari. Coba deh jujur sama diri sendiri, pernah nggak sih ngerasa sistem kita tuh kayak lagi lemot banget, bangun tidur udah capek, fokus gampang buyar, dan rasanya tiap hari tuh kayak ada beban berat yang nggak kelihatan? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Rasanya tuh kayak ada bug di sistem kita, tapi kita bingung di mana letaknya. Nah, sekarang coba bayangin sejenak. Gimana kalau Anda ternyata punya akses ke panel kontrol diri Anda sendiri? Kalau Anda beneran bisa mendebak stres yang numpuk itu, mengupgrade fokus biar setajam laser, dan menekan tombol reboot buat energi Anda? Kedengerannya kayak di film fiksi ilmiah ya? Well, ternyata nggak juga. Dan inilah cara kita melihatnya. Coba deh, anggap diri Anda itu sebagai sebuah sistem komputer super canggih. Hardware-nya, ya tubuh kita. Software-nya, itu pola pikir kita. Dan jaringannya, itu adalah sistem saraf yang nyambungin semuanya. Begitu kita paham tiga komponen ini, kita bisa mulai jadi programmernya, bukan cuma sekedar penggunanya lagi. Oke, kita mulai dari mana? Tentu dari software-nya, kode mental kita. Pola pikir kita itu ibarat sistem operasi yang menjalankan segalanya. Kalau OS-nya error, mau secanggih apapun hardware-nya, ya performanya pasti bakal anjlok. Maxwell Maltz dalam bukunya yang legendaris itu benar-benar nangkep inti dari software kita ini. Dia bilang, citra diri kita itu adalah sistem operasinya. Artinya apa? Keyakinan-keyakinan kayak, aku nggak cukup baik deh, atau aku pasti gagal lagi deh. Itu bukan sekedar pikiran negatif biasa, itu tuh bug di kode inti kita yang bikin sistem kita crash terus-terusan. Nah, pertanyaannya sekarang, emang kita beneran bisa ngubah program inti ini? Apa kita selamanya terjebak sama kode yang ditulis oleh pengalaman masa lalu atau omongan orang lain? Untungnya, ilmu pengetahuan modern ngasih jawaban yang tegas banget. Bisa. Kuncinya ada di konsep yang luar biasa ini, neuroplastisitas. Gampangnya gini, bayangin otak Anda itu bukan batu yang keras, tapi lebih mirip tanah liat yang bisa dibentuk ulang. Tiap kali Anda belajar hal baru atau mikir dengan cara yang baru, Anda itu sebenarnya lagi bikin jalur baru di tanah liat itu. Makin sering diulang, makin dalam jalurnya. Ini bukti ilmiah kalau kita benar-benar bisa loh nulis ulang kode kita sendiri. Terus gimana caranya? Prosesnya ada 3 langkah. Pertama, identifikasi. Sadari dulu program lama mana yang bikin Anda terhambat. Kedua, buat program baru. Ciptakan keyakinan baru yang positif dan kuat. Dan yang paling penting, langkah ketiga, instalasi. Lakukan tindakan nyata sekecil apapun yang mendukung program baru itu. Ini bukan sihir ya, ini proses sadar yang butuh usaha. Oke, software udah mulai kita perbaiki. Sekarang kita beralih ke pengaturan hardware yang paling dasar. Jam sirkadian, ini bukan lagi soal apa yang Anda pikirkan, tapi soal kapan sistem Anda paling optimal buat kerja. Ritme sirkadian ini ya sederhananya adalah jam internal 24 jam di tubuh kita. Pernah ngerasa super kreatif pas malam hari tapi lemes banget pas pagi? Atau sebaliknya? Nah, itu jam sirkadian Anda lagi bekerja. Masalahnya waktu kita mengacaukannya, misalnya dengan begadang sambil main HP, kita itu lagi ngelawan ritme alami tubuh. Akibatnya, energi jadi nggak stabil dan fokus pun berantakan. Buat nyetel ulang jam ini, ada 3 trik simple. Pertama, pelan-pelan aja. Coba deh geser waktu tidur 15 menit lebih awal, jangan langsung loncat 1 jam. Kedua, ini yang paling penting. Pas bangun tidur, langsung cari sinar matahari pagi. Ini sinyal on paling kuat buat jam tubuh kita. Ketiga, matiin semua layar gadget minimal 1 jam sebelum tidur. Cahaya birunya itu bener-bener sinyal jangan tidur dulu yang bikin semuanya kacau. Setelah software dan hardware, sekarang kita masuk ke bagian jaringan. Ada jalur komunikasi rahasia di dalam tubuh kita yang sering banget kita abaikan, padahal pengaruhnya ke mood dan pikiran kita itu kuat banget. Namanya jaringan usus otak. Para ilmuwan nyebutnya sumbu usus otak. Pernah ngerasain gut feeling atau perasaan gak enak di perut pas lagi cemas? Itu bukan kiasan loh, itu komunikasi 2 arah yang beneran terjadi. Apa yang terjadi di usus Anda itu bisa mempengaruhi otak dan sebaliknya. Ini kayak jalan tol super cepat yang ngaruh banget ke tingkat kecemasan sampai kejernihan berpikir kita. Jadi, kalau ini adalah sebuah jaringan, pasti ada dong kabel data utamanya, semacam jalur super cepat yang ngirim semua informasi penting bolak-balik. Kira-kira apa ya kabel itu? Dan inilah jawabannya.
Saraf vagus. Ini adalah saraf terpanjang di tubuh kita, fungsinya persis kayak kabel fiber optik super cepat yang nyambungin otak langsung ke organ-organ vital kita, termasuk usus. Saraf inilah yang pada dasarnya megang kendali tombol tenang dan panik di tubuh kita. Dan bagian terbaiknya apa? Kita bisa secara sadar meretas saraf vagus ini. Nah, ini dia bagian paling praktis dari obrolan kita. Gimana caranya melakukan reboot instan buat sistem saraf pas kita lagi ngerasa cemas atau kewalahan? Ternyata cara merangsang saraf vagus ini simple banget. Coba lihat shortcut ini. Nafas dalam, kena dingin sebentar, bersenandung, bahkan ketawa. Masing-masing tindakan ini tuh kayak kita lagi neken tombol Ctrl Alt Del buat maksa sistem saraf kita jadi tenang. Kita ambil contoh paling gampang ya, napas perut yang pelan dan dalam. Waktu kita ngelakuin ini, kita itu secara langsung menstimulasi saraf vagus, ngirim pesan fisik ke otak yang bilang, "Hey, situasi aman kok, kita bisa rileks sekarang." Butuh ribut yang lebih cepat lagi? Coba deh cipratin air dingin ke wajah Anda. Kejutan dingin ini memicu sesuatu yang disebut refleks menyelam mamalia, yang secara instan bakal memperlambat detak jantung dan mengaktifkan saraf vagus. Anggap aja ini tombol reset darurat pas lagi panik. Oke, jadi setelah kita bahas software, pengaturan waktu, dan jaringan internal kita, apa artinya semua ini? Artinya, kita bisa berhenti jadi pengguna yang pasif dan mulai ngambil peran aktif. Kita bisa jadi seorang biohacker. Tenang, dengar kata biohacking mungkin kedengarannya rumit atau ekstrim, tapi ini bukan soal eksperimen aneh di lab. Sederhananya, ini adalah seni membuat perubahan kecil yang cerdas dalam gaya hidup kita, buat dapetin hasil yang besar dalam performa fisik dan mental. Intinya, jadi versi terbaik dari diri sendiri tapi dengan sengaja. Dan inilah pesan terpenting dari semua ini. Anda itu bukan cuma pengguna pasif dari tubuh dan pikiran Anda, yang terima aja sama pengaturan bawaan. Anda adalah programmernya. Anda yang pegang kode sumbernya. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Dari semua yang kita bahas barusan, mulai dari benerin kode mental, nyetel ulang jam tubuh, atau nenangin jaringan saraf Anda, apa satu upgrade kecil pertama yang bakal Anda install di sistem Anda mulai hari ini?